Konten-konten semacam ini akan terus dicari dan digali oleh orang-orang ya. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau ngomongin soal creative writing. Dari berbagai jenis konten yang ada di sosial media dan di internet, ada salah satu jenis konten yang paling menguntungkan bagi para kreator. Apa itu namanya? Jenis konten evergreen. Apa itu konten evergreen? Konten evergreen adalah konten-konten yang bersifatnya itu long lasting ya. Dia itu tak lekang oleh waktu, berlaku bisa kapan saja. Biasanya sifatnya itu informatif, mudah diterapkan, dan relate dengan kehidupan banyak orang. Beda dengan konten-konten reaktif yang dibuat berdasarkan suatu peristiwa. Misalnya ada koruptor X ya, lalu kita membahas soal kejadian-kejadian koruptor itu adalah jenis konten reaktif yang hanya berlaku ketika kondisi itu sedang hype atau sedang terjadi. Maka dari itu banyak para konten kreator dan para penulis yang suka membuat konten-konten evergreen karena itu bisa menjadi sebuah investasi untuk mendapatkan view lebih banyak dan AdSense dari Google gitu. Lalu ada sebuah penelitian nih dari Basumo, yaitu sebuah perusahaan platform yang menganalisis konten-konten dari para publisher di sosial media. Mereka mengkategorikan 4 jenis konten evergreen. Apa aja? Berikut ini ulasannya. Tipe konten evergreen yang pertama adalah tipe konten guide atau FAQ atau frequently asked questions. Jadi ini adalah tipe-tipe artikel yang berisi soal petunjuk, cara, panduan untuk mengatasi masalah-masalah yang memang umum terjadi pada manusia. Dan jelas banget ya, konten guide itu sifatnya sangat informatif dan sangat penting pada situasi tertentu. Misalnya kayak hal-hal semacam ini kan pasti dicari oleh orang ya. Lalu yang kedua adalah tipe konten social documentary. Ya, ini adalah konten-konten yang mengulas tentang gimana sih kondisi sosial masyarakat manusia gitu, dari sudut pandang sosiologi, ideologi, dan budaya tertentu. Jadi ini sifatnya lebih ke pengetahuan umum yang mengungkap hal-hal baru, dan misalnya bagaimana sih kehidupan orang-orang Yahudi di Indonesia, atau gimana sih keterlibatan Taliban terhadap politik Indonesia, hal-hal semacam itu. Yang ketiga adalah jenis konten yang mengulas tentang psikologi dan human condition ya. Jadi artikel-artikel yang membahas soal cara hidup manusia gitu, kebiasaannya, pola pikir manusia, keunikan manusia. Menurut Basumo, konten-konten yang menggali tentang sisi unik dari manusia itu mempunyai skor evergreen yang lebih tinggi, dan sifatnya itu nggak lekang oleh waktu ya. Kayak misalnya, kenapa sih orang itu bisa menjadi seorang psikopat gitu, lalu kenapa sih orang bisa mengalami depresi, dan hal-hal semacam lainnya. Lalu yang keempat adalah tipe konten yang membahas soal self improvement. Jadi gimana cara hidup lebih baik, gimana cara menjadi lebih bahagia, lebih sukses, lebih sehat. Intinya adalah bagaimana caranya menaikkan taraf hidup manusia. Konten-konten semacam ini akan terus dicari dan digali oleh orang-orang ya. Dan setiap orang membutuhkan bacaan-bacaan seperti ini pada situasi yang berbeda ya. Jadi itulah kenapa konten-konten yang berbau self-improvement itu juga kecenderungannya lebih awet gitu, kalau kata Basumo gitu. Misalnya nih kayak, kenapa kok masyarakat Jepang itu cenderung lebih awet muda gitu kan, gitu, dan lain sebagainya. Konten evergreen ini sifatnya lebih seperti buku yang ada di perpustakaan ya. Kita membuat sebuah informasi di perpustakaan yang bisa kita buka, kita tilik kapan saja gitu. Tapi kalau konten-konten reaktif itu lebih cenderung kayak ya koran harian gitu kan. Jadi diterbitkan sekarang, yaitu hanya untuk dibaca sekarang, bukan untuk bacaan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, seperti itu. Jika kamu adalah konten kreator yang menghamba kepada view, lebih baik kamu membuat konten-konten evergreen, karena menurut Basumo konten-konten evergreen jauh lebih menguntungkan gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah investasi di dunia digital. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini ya. Dah, jangan lupa subscribe.